Selamat sore. Kita kembali di KPA Online Tamrin dengan saya Obey Syanipar, dan kita akan melanjutkan Bible Study kita untuk seri yang baru. Nah, ini udah sesi yang kedua ya. Seri yang barunya adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua. Apakah itu? Dan kenapa Yesus harus datang 2 kali ke dunia? Apakah itu bagian dari rencana Tuhan dari mulanya? Nah, itu sudah kita bahas di sesi yang sebelumnya. Bisa dicek di deskripsi untuk video yang sebelumnya ya. Sekarang kita akan membahas tentang sesi yang kedua, yaitu adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. Karena sudah banyak yang mengatakan, oh Yesus sebentar lagi datang, Yesus akan segera datang. Tidakkah kau lihat bahwa peperangan ada di mana-mana, gempa bumi, kelaparan? Ya kelaparan saja ya, 10.000 orang itu katanya meninggal setiap hari karena kelaparan zaman ini. Perang sudah di mana-mana. Bahkan pada saat ini kita tahu Rusia sepertinya sudah mau menyerang Ukraine. Jadi peperangan itu ada di mana-mana. Dalam beberapa puluh tahun, dalam 100 tahun terakhir aja sudah ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan yang terakhir juga ada perang Afghanistan, Irak, lalu sebelumnya ada Vietnam, Korea. Jadi peperangan sudah di mana-mana. Yesus sudah mau datang kembali. Nah, jadi apakah benar demikian? Dan tentu kita akan membahas tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. Ini dalam sesi yang kedua. Dan sesi yang ketiga nanti kita akan bahas bagaimana menanggapinya. Bagaimana kita berjaga-jaga dan waspada dan bersiap untuk kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kita bahas dulu sesi yang kedua. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita mulai dengan doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk sama-sama belajar Alkitab, khususnya mempelajari tentang kedatangan Yesus yang kedua dan tanda-tandanya. Berkatilah kami supaya dapat mempelajari tanda-tanda ini dan segera bersiap dan berjaga-jaga. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, jadi kedatangan Yesus yang kedua. Tanda-tandanya itu biasanya yang paling gampang langsung ambil dari Matius pasal yang ke-24. Jadi kita buka Matius pasal 24 karena kita akan banyak membahas dari pasal ini. Yesus menjelaskan tentang kedatangannya yang kedua di Matius pasal 24. Nah, tapi kita mungkin loncat dulu ke bagian ayat-ayat yang belakangan ya. Dari Matius pasal 24. Kita buka Alkitabnya bersama-sama. Kalau belum ada Alkitabnya bisa di-pause dulu, ambil Alkitabnya supaya kita bisa baca bersama-sama. Karena ini akan banyak membaca Alkitab dalam sesi kita kali ini. Matius pasal 24. Nah, kita loncat dulu supaya tahu ini tentang apa. Kita bisa baca di ayat 32 dan 33 ya. Di sini dikatakan, kita baca Matius 24 ayat 32 sampai 33. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Maksudnya lagi ngomongin tentang kedatangan Yesus yang kedua ya. Ketika melihat semuanya ini, apakah semuanya ini? Nah, semuanya ini yang dibahas di pasal 24 di bagian awal. Nah, kita mulai bahas dan kita mulai baca dari bagian awal ya. Matius pasal 24 ya, apa tanda-tandanya yang dimana kita harus bersiap setelah melihat ini semua. Kita baca dari ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, ya, waspadalah. Nanti akan dibahas sesi 3 tentang waspadanya. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi akan ada apa? Banyak orang-orang yang mengaku Yesus. Jadi akan banyak ajaran sesat di akhir zaman. Sesaat sebelum Yesus kembali akan banyak nabi-nabi palsu. Akan banyak yang mengaku-ngaku orang Kristen. Akan banyak yang mengaku dia adalah Mesias yang akan menyelamatkan. Nah, itu baru tanda-tanda awal tentang akhir dunia sebelum Yesus datang kedua. Tapi kita baca terus andanya supaya kita bisa lebih paham lagi. Di sini dikatakan apa? Ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi ini masih permulaan. Kalau kita ngomong perang, dari zaman Yesus atau sebelum Yesus pun sudah banyak perang. Memang di abad ke-20, ke-21 ini
juga kita lihat banyak perang ya. Jadi sebenarnya ada benarnya juga banyak perang. Tapi lebih dari sekedar perang, ada juga gempa bumi, kelaparan yang luar biasa. Oke, ini masih tanda-tanda yang tanda kutip sudah lazim dari sebelum-sebelumnya. Tapi kita bisa melihat korbannya itu semakin lama semakin banyak. Perangnya itu semakin mendunia. Perang dunia 1, perang dunia 2, namanya saja sudah perang dunia. Jadi global itu, perang dunia. Gempa 1 kali gempa mati banyak. Kalau saudara tahu gempa yang menjadikan tsunami Aceh, itu juga karena gempa bumi. Itu tsunami disebabkan oleh gempa. Jadi itu semakin skalanya semakin besar, korbannya semakin banyak. Jadi tanda-tandanya ini semakin dekat. Tapi ini masih pemulaannya saja. Nah, kita mungkin sambil banding-bandingkan dengan ayat lain di Alkitab ya. Meskipun nanti utamanya dari Matius 24. Kita misalnya coba loncat ke Wahyu pasal 11 ayat 18. Jadi Matius 24-nya sambil disimpan, mungkin jarinya ditaruh di tengah atau pakai apapun lah ya untuk tanda itu, karena kita akan balik ke sana. Kita buka kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 18 ya. Dan semua bangsa telah marah. Ya, makanya banyak perangan ya. Tetapi amarahmu, amarah Tuhan telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu. Nah, jadi ini tentang penghakiman. Betul-betul hari kedatangan Yesus yang kedua sudah dekat. Dan ini apakah dikatakan tentang hakim? Dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi hari Tuhan itu akan datang untuk membinasakan orang yang membinasakan bumi. Kalau saudara bandingkan zaman sekarang dengan zaman dulu ya, apakah zaman dulu itu ada itu membinasakan bumi, menghancurkan bumi? Belum ada. Membinasakan bumi itu baru terjadi dengan kemajuan teknologi, baru terjadi sekarang ini. Misalnya bom nuklir. Bom nuklir itu bisa apa? Menyebabkan radiasi yang sangat menghancurkan banyak makhluk hidup. Bahkan manusia banyak yang mati ya saat bom Hiroshima dan Nagasaki. Apalagi yang paling jelas global warming. Global warming itu memang sering terjadi dalam sejarah dunia. Tapi kali ini banyak yang bilang global warming, pemanasan dunia itu diakibatkan oleh manusia. Pembakaran dari apa? Pembakaran fossil fuel. Lalu mengeluarkan gas-gas karbon ke udara, sehingga pemanasan global, dan bumi ini perlahan-lahan ini mulai hancur. Mungkin buminya tidak ya, tapi misalnya kehidupan di atas dunia ini mulai hancur. Kepunahan binatang-binatang ya sudah lebih banyak punah di zaman-zaman dalam 100-200 tahun terakhir ini dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi kepunahan binatang-binatang ini sudah menandakan apa? Kehancuran dunia. Jadi istilah manusia ini sudah mulai membinasakan bumi. Coba kalau saudara pelajari tentang environment ya, tentang lingkungan, plastik-plastik sudah ada di lautan, itu meracuni ikan-ikan. Jadi banyak binatang punah, membinasakan bumi. Itu baru terjadi adalah dalam abad-abad terakhir ini. Dan di sini dikatakan dalam hari terakhir Tuhan akan datang untuk membinasakan mereka yang membinasakan bumi, yang tidak peduli lingkungan, tidak peduli manusia, tidak menyayangi binatang dan sebagainya. Jadi tanda-tandanya jelas sudah sangat dekat. Dan apabila bumi itu mulai binasa, kita bisa lihat lagi efeknya juga kepada manusia. Misalnya kita buka Yakobus pasal 5. Kita lompat dulu. Sebelum balik ke Matius pasal 24, kita ke Yakobus. Yakobus pasalnya yang kelima. Ini tentang apa? Tentang orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya, masa mungkin dalam dunia sekarang katakan, ekonomi kita kan makin maju, nggak apa-apa lah. Padahal mereka memajukan ekonomi dengan menghancurkan dunia ya. Pembakaran batu bara dan segalanya. Kita lihat Yakobus pasal 5. Jadi hati-hati orang yang merasa kita ekonomi maju, jadi sebenarnya lebih baik. Tapi di sini justru dikatakan ekonomi pun akan hancur. Itu ada di Yakobus pasal 5 ya. Bentar, ini ada di bagian belakang. Kita buka sama-sama. Mungkin saudara sudah ketemu lebih dulu. Ya. Yakobus pasal 5 dari ayat 1 ya. Ini peringatan kepada orang kaya. Yakobus pasal 5 dari ayat 1 saya bacakan. Saudara sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhiran. Itulah yang terjadi pada saat ini. Orang-orang kaya mengumpulkan kekayaan dengan membakar hutan, menghancurkan bumi. Tapi di sini dikatakan pada hari-hari yang terakhir ini hartamu tidak akan berguna. Ekonomi ini sekarang memang terlihat sedang naik ya, tapi bisa hancur kapan saja. Dan memang sudah terjadi juga beberapa kali ya efeknya. Kita bisa melihat dalam jatuhnya harga saham saat pandemi COVID-19 contohnya.
Jadi ini tanda-tanda yang sudah terjadi. Orang-orang membinasakan bumi dan itu akan dibalas oleh Tuhan. Jadi kita balik lagi ke Matius pasal 24 ya, sebelum kita terlalu banyak keliling. Kita ke Matius pasal 24, lanjut lagi ya. Tadi kan baru dikatakan ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita lanjut ke ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi akan ada penyiksaan kepada orang Kristen, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu, yang tadi sudah dibaca ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi secara sosial juga ada tanda-tanda. Di sini dikatakan apa? Di akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang jadi mulai tidak mengasihi satu sama lain lagi. Itu tanda-tanda akhir zaman yang berikutnya. Ini kita bisa lihat lebih jelas misalnya dalam surat Timotius ya. Kita buka 2 Timotius. Maksudnya kasih manusia menjadi dingin itu seperti apa sih? Kita buka surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal 3, dari ayat 1 kita baca hingga ayat yang ke-4 ya. Saya bacakan, kita baca sama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah maksudnya kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya, bisa dilihat ya. Jadi hamba uang, lebih mengasihi diri sendiri. Itulah yang terjadi pada zaman ini. Orang-orang semakin egois, tidak mengasihi orang lain lagi, menjadi hamba uang. Lihat dunia sekarang, apakah tidak demikian? Semakin seperti itu ya. Apalagi dengan bertambahnya era internet ya, contohnya. Sosial manusia itu menjadi berkurang. Akhirnya ketika orang itu bersosialisasi melalui teknologi, misalnya melalui pesan pendek, WhatsApp, atau email atau sebagainya, karena tidak bertemu secara langsung, jadi seolah-olah berbicara pada robot. Jadi sering ini ada fenomena yang terjadi di dunia maya, bahwa orang tidak merasa ya sebelah sana lawan bicaranya adalah manusia juga. Jadi akhirnya apa? Jadi dingin pembicaraannya. Bahkan misalnya saudara lagi makan siang bersama keluarga misalnya, atau makan malam pada hari Minggu misalnya, apa yang terjadi? Saudara bisa lihat di mall contohnya, akan banyak orang, keluarga itu lebih banyak apa? Masing-masing anaknya, bapaknya, ibunya di HP masing-masing, tidak lagi berbicara di dalam satu keluarga. Itulah kasih menjadi dingin. Ternyata zaman ini sudah dinubuatkan di Alkitab di Matius pasal 24, dan tanda itu mengatakan apa? Bahwa itu akhir dunia sudah sangat dekat ketika kasih orang menjadi dingin. Baiklah, kita lanjut lagi ke Matius pasal ke-24. Jadi tanda-tandanya luar biasa dekat, dan kita sudah melihat tanda-tanda tersebut ya. Kita kembali lagi ke Matius pasal 24. Kita lanjut ya. Oke. Kasih menjadi dingin. Tapi tanda yang terakhir, ini yang paling penting ya. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi tanda terakhirnya apa? Tanda terakhirnya dikatakan bahwa Injil kerajaan ini, Injil Yesus Kristus, akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan itulah yang terjadi. Dalam beberapa abad terakhir, Alkitab itu diterjemahkan ke banyak bahasa, disebarkan kemana-mana. Dan ternyata dalam abad yang ke-20, dengan adanya internet dan juga masuk ke abad 21 sekarang, Injil itu betul-betul penyebarannya sangat cepat. Semua orang yang punya internet atau ada TV, ada radio, bisa mulai mendapatkan atau mendengar Injil jauh lebih cepat dibandingkan abad-abad sebelumnya. Jadi kita bisa lihat bahwa kedatangan Yesus semakin dekat, sebab kabaran Injil ini sudah diberitakan hampir ke seluruh dunia dan tinggal sedikit lagi. Jadi itulah tanda-tandanya. Namun banyak orang merasa dirinya tenang, merasa dirinya aman-aman saja, merasa oh Yesus mungkin masih lama datang. Kita lihat Lukas pasal 17 ya. Seperti apakah orang-orang ini? Kita baca Lukas pasal yang ke-17. Jadi dikatakan bahwa ini seperti zaman Nabi Nuh. Ya. Ayat
Lukas 17 ayat 26. Kita baca ya, 26 sampai 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi semua semua aman-aman saja, semua damai saja. Tetapi apa? Jadi tiba-tiba saja air bah itu, hujan tidak turun dan air bah datang dan menghancurkan bumi. Seperti itulah katanya menurut Lukas pasal 17 ya, menurut Yesus kedatangan anak manusia nanti akan seperti itu. Orang merasa aman-aman saja, hari berjalan seperti biasa saja. Tapi ternyata apa? Tiba-tiba hujan turun atau tiba-tiba kedatangan anak manusia dengan sangat tiba-tiba. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita siap untuk menghadapi itu? Kita coba baca dalam Tesalonika, 2 Tesalonika ya. Karena kita ini adalah anak-anak terang. Sebagai anak terang, kita tidak ditinggalkan dalam kegelapan. Kita harus mengetahui tandanya. Seperti tadi Matius 24 ayat 37 ya, sudah kita baca. Tapi sekarang kita baca dulu ke Tesalonika. 1 Tesalonika 1 Tesalonika ya, bukan 2 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5, kita baca ayat 1 ya. Perikopnya sudah dikatakan berjaga-jaga. Di sini dikatakan apa? Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Maksudnya tiba-tiba ya berarti. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Ya, saudara tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi memang katanya hari Tuhan datang itu tidak ada yang tahu, tapi tanda-tandanya itu kita bisa tahu. Dan itu kita pelajari, sehingga kita sebagai anak terang itu tidak dalam kegelapan. Kita tahu ketika tanda-tanda itu telah dekat. Dan kalau kita tahu sudah dekat, apa yang dikatakan tadi terakhir, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, bagaimana cara berjaga-jaga? Kan kita nggak bisa ngomong cuma ya berjaga-jaga, tapi jaga-jaganya seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas di sesi yang ketiga. Bagaimana kita berjaga-jaga dan waspada untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua? Itu akan dibahas di sesi berikutnya. Untuk sekarang itu saja yang sudah saya sampaikan tentang tanda-tandanya. Saudara bisa pelajari lagi, lihat tanda-tandanya betul-betul Yesus sudah dekat. Mari kita tutup dengan doa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dan mengajarkan kami dan mengingatkan kami sekali lagi bahwa tanda-tandanya sudah di depan mata kami, dan Engkau mengingatkan agar kami segera bersiap dan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan anakmu Yesus yang kedua. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Amin.